العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, salah satu cabang dari cabang ilmu Al-Quran, ya termasuk juga dari ilmu syar'i, bahkan yang paling pentingnya, karena tidak bisa orang memahami Al-Quran apalagi mau menafsirkannya kalau kita tidak tahu cara bacanya. Nah, inilah ilmu yang mengantarkan kita ke dalam ilmu Al-Quran. Masih dalam membaca kitab Aisar Al-Aqwal di dalam syarah Tuhfat Al-Atfal. Ya, Tuhfat Al-Atfal ini karya Syekh Al-Muqri' Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Adapun syarahnya ini Aisarul Aqwal ditulis oleh Syekh Bilal bin Haidar Az-Zughruri hafizahullah. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan al-lahan, ya. Lahan kemarin kan? Belum. Baik. Kemarin apa? Maratib at-tartil. Baik. Kita tunda saja murajaahnya. Saya harap semoga semuanya sudah murajaah ini. Karena yang saya ajar juga rata-rata murid yang selalu saya ajar. Baik, mungkin besok kita murajaah ini. Jadi sekarang kita masuk ke dalam bab al-lahan. Iya. Qala al-muallif, mana qari'? Ada di qari'nya? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekhuna Bilal hafizahullah. Takut saya. Baca, Masya Allah. Qala al-Imam al-Khaqani rahimahullah fi ra'iyah fa awwalu ilmi ad-dhikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni min fika fi yajri fakun 'aliman bil lahni kayma tuzilahu fama lilladhi la ya'rifu al-lahna min qudri. Baik, lanjut. Wal lahnu lughatan al-mailu 'anis shawabi wa istilahan al-khata'u fi tilawati al-Qur'anil karim. Jazakumullah khairan. Qala hafizahullah ta'ala al-lahan. Berkata muallif hafizahullah, al-lahan. Apa itu al-lahan? Secara lugawi dia berarti kekeliruan, kesalahan. Iya, ini al-lahan secara bahasa dan akan dibawa nanti oleh muallif. Sebelum membawa definisi tentang lahan ini, beliau menukilkan sedikit, ya, bait syair yang dituliskan oleh Imam Al-Khaqani, ya, tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, dan khususnya bab ini. Kata Imam Al-Khaqani, al-mutawaffa sanata 25 wa 300 min al-hijrah fi ar-ra'iyah, di dalam kitabnya atau di dalam nazamnya yang beliau namakan Ra'iyah. Pernah kita singgung ini, ya, bahwa nama-nama nazam itu, bait-bait syair, terkadang dia dinamakan atau dinisbahkan dengan apa? Huruf terakhirnya. Nah, salah satunya ini Ra'iyah. Berarti apa maksudnya Ra'iyah ini? Bait-bait syair yang disusun, ya, berakhirkan dengan huruf Ra. Ada nuniyah berakhirkan dengan huruf nun, mandumah mimiyah, banyak, ya, lamiyah, banyak. Nah, ini salah satu bentuk penamaan dari kumpulan bait syair. Dia dinamakan, dinisbahkan, disandarkan kepada huruf terakhirnya. Kata beliau rahimahullah di dalam bait syairnya Ar-Ra'iyah, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni min fika id yajri. Dalam bait pertama kata beliau, hal yang paling pertama yang perlu kita perhatikan di dalam ilmu dzikri, ilmu Al-Quran, itqanu hifdhihi, ya, menghafalkannya dengan mutkin. Ya, menghafalkannya dengan mutkin. Dan ini adalah hal yang memang telah dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang.
Ya. Bahkan kata Ibnu Utsaimin, ya, saya mempelajari banyak dari ilmu, tapi yang tersisa hanya apa yang saya hafalkan. Dan terkhususnya ilmu Al-Quran, nah ini paling penting untuk dihafalkan. Ya, di samping dari kemuliaan yang Allah siapkan untuknya, juga keutamaan yang kita dapatkan dan faidah dari menghafalkan Al-Quran. Apalagi kita ini ummatul hujjah. Ya. Ummatul muslimin ini, kaum muslimin, khususnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini umat yang beramal di atas hujjah. Ya, maka kalau kita tidak menghafalkan Al-Quran, apa yang kita bisa jadikan sebagai hujjah? Ya kan? Nah, ini kata beliau, fa awwalu ilmi dzikri itqan hifdhihi. Yang paling pertama yang perlu diperhatikan di dalam ilmu dzikri, ilmu Quran adalah itqanu hifdhihi, menghafalkannya dengan mutkin. Wa ma'rifatun bil lahni min fika id yajri. Kemudian di antara yang paling penting berikutnya, setelah menghafalkannya, kita perlu tahu, mempelajari lahan, kekeliruan, kesalahan min fik yang keluar dari lisan kita pada saat membaca id yajri. Maksudnya id yajri itu kalau keluar, apabila dia keluar dari lisan kita. Maka kata beliau, fakun arifan bil lahni kama tuzilahu. Maka kun arifan ay i'rif atau a'rif. Maka ketahuilah, pelajari tentang lahan itu. Supaya apa? Kaima tuzilahu. Supaya engkau bisa menghindarinya. Kenapa? Fama lilladzi la ya'riful lahna min udrin. Karena tidak ada udur bagi orang-orang yang tidak mengetahui lahan. Tidak bisa kita katakan, kita baca Quran dengan salah, kita biarkan diri kita begitu, kemudian kita katakan, berikan saya udur karena saya tidak tahu. Tidak bisa. Tidak ada orang diberikan udur ya di dalam kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Apalagi selama dia bisa belajar, tidak ada udur bagi mereka. Nah ini. Taib. Kemudian beliau mulai mendefinisikan lahan itu. Kata beliau, lahnu lughatan. Lahan itu secara bahasa al-mailu anis shawab, berpaling dari kebenaran. Ini secara bahasa. Al-mail ma la yamilu, berpaling, anis shawab, dari yang benar. Berarti apa? Keliru, kesalahan. Ya kan? Wastilahan, adapun secara istilah, ya kita sudah sebutkan ya selalu. Ta'rif itu kalau dikatakan lughawi berarti berdasarkan apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Cina. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Arab. Kalau dikatakan istilahi, maka tergantung ilmu apa yang kita pelajari. Maksudnya istilahi itu ay ala istilahi ulama ihadal fan. Berdasarkan istilah ulama ilmu yang kita pelajari. Kalau ilmu tajwid berarti berdasarkan istilah ulama tajwid. Kalau ilmu fikih berarti berdasarkan istilah ulama fikih. Begitu ya? Maka lahan menurut istilah ulama tajwid, dia al-khata'u fi tilawatil Qur'anil Karim. Kekeliruan di dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Baik, Iqra. Maqal mu'allif rahimahullah wa huwa naw'ani, jaliyun wa khafiyyun. Al-lahnul jaliyun wa khata'un yadra'u 'ala al-alfadhi wa yuqillu bil ma'na aw bil i'rab, sawa'un fasada al-ma'na am lam yafsud. كضم التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم أو الدال من قوله أو الدال من قوله لم يلد ولم يولد. وفي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. وسمي جليا لجلائه وظهوره وعدم خفائه على أحد. Lanjut. واللحن الخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بقواعد التجويد دون أن يخل بالمعنى أو بالإعراب، كإظهار ما يجب إدغامه أو إخفاؤه، وترقيق ما يجب تفهيمه، وقصر ما يجب مده، ونحو ذلك. Sedikit lagi. وسمي خفيا لأنه لا يدرك إلا قراءه. Baik. Jazakumullah khair.
Kemudian kata beliau, wa huwa nau'an. Wa huwa apa di sini? Al-lahnu. Wal-lahnu nau'an. Lahan itu ada dua. Bentuk kesalahan, kekeliruan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Jaliyun wa khafi. Ada kesalahan yang jali, yang nampak, jelas. Ada yang khafi, yang samar. Ya kan? Kata beliau al-lahnul jali. Kemudian beliau memulai mendefinisikannya. Adapun kesalahan yang jali, huwa khata'un yatra'u 'alal alfadhi fayukhillu bil ma'na aw bil i'rab sawa'un fasadal ma'na am lam yafsud. Kata beliau, kesalahan atau kekeliruan dalam membaca Al-Quran yang jali, yang jelas, bentuknya dia adalah kesalahan yatra'u 'alal alfadh, yang muncul pada saat membaca lafaz dari lafaz Al-Quran. Fayukhillu bil makna, yang dimana kesalahan itu merubah dari makna atau merusak dari makna dari lafaz Al-Quran tersebut. Ya. Fayukhillu ini apa? Kembali ke khata'un. Kesalahan itu bisa merusak makna. Atau bil i'rab, dia merusak i'rabnya. Sawa'un fasadal ma'na am lam yafsud. Dia merusak i'rab, baik dia merusak i'rab bersamaan dengan makna atau tidak. Jadi kesimpulannya, kesalahan yang jali dia adalah kesalahan yang bisa merusak makna atau apa? I'rab. I'rab ini tatanan bahasa Arabnya, susunan kata dalam bahasa Arabnya. Nah, ini kesalahan yang jali. Contohnya kata beliau, kadhammit ta'i fi qoulihi ta'ala an'amta 'alaihim. Seperti mendommah huruf ta pada firman Allah Subhanahu wa taala an'amta 'alaihim. Berarti apa ini? Bagaimana bentuknya? An'amtu wal iyadu billah. Kalau kita rubah menjadi dhammah, apa maknanya? Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Aku beri nikmat kepada mereka. Ini keliru. Bisa masuk ke dalam pintu kesyirikan. Nah, kesalahan yang seperti ini namanya lahnul jali. Kesalahan yang nampak. Ya. Di antaranya awiddali min qawlihi lam yalid wa lam yulad. Di antara bentuk lahan jali juga mendommah huruf dal pada firman Allah lam yalid wa lam yulad. Berarti bagaimana bentuknya? Lam yalidu wa lam yuladu. Ini walaupun tidak merusak makna, tapi apa? Dia merusak i'rab, susunan atau tatanan bahasa Arabnya. Sama juga seperti ayat selanjutnya. Wa fi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Mendommah huruf dal pada firman Allah alam ya'idukum. Berarti bagaimana bentuknya? Alam ya'idukum. Nah, ini juga keliru. Merubah apa ini? Susunan i'rabnya. Ini lahnul jali. Kemudian kata beliau wa summiya jaliya li jalaihi wa dhuhurihi wa adami khafaihi ala ahad. Tiada lain, lahan ini, kesalahan ini dinamakan kesalahan yang jali, yang nampak li jalaihi wa dhuhurihi. Karena terangnya dan nampaknya dia, wa adami khafaihi, dan tidak tersembunyinya dia ala ahad, kepada siapapun. Ya. Kata apa lagi namanya? Syarih, penulis ini di dalam syarahnya Sautiyah, beliau katakan dari sisi mana dikatakan ini jali, ya, nampak bagi setiap orang, tidak tersembunyi bagi setiap orang. Kata beliau, karena setiap orang bersyirikat di dalam mengetahuinya. Maksudnya, orang yang belajar tajwid atau yang tidak belajar tajwid pasti bisa tahu. Ini kesalahan. Saking nampaknya dia. Kalau orang Indonesia mungkin cukup dengan kita bisa berbahasa Arab, biar kita tidak belajar tajwid. Apalagi sampai menjadi qurra, tidak perlu. Cukup dengan kita belajar bahasa Arab, kita sudah bisa tahu, salah-salah bacanya ini orang. Kenapa? Karena kita tahu i'rabnya, karena kita tahu maknanya.
Orang-orang Arab ini tidak perlu dia belajar. Dia sudah tahu bahwa bacaan ini salah. Kenapa? Karena dia tahu dari segi bahasa dan maknanya salah. Itu kenapa dinamakan jali, karena jelasnya dia. Maksudnya jelas di sini, walaupun orang tidak belajar tajwid, orang bisa tahu itu salah. Kemudian di ta'liq nomor pertama, nomor 1, beliau sebutkan di antara bentuk-bentuk lahan jali. Kata beliau, wa min suwaril lahnil jali, di antara dari bentuk-bentuk kesalahan yang jali di dalam membaca Al-Quran, ibdalu harfin biharf, mengubah huruf dengan huruf yang lain. Ini seperti misalnya banyak. Seperti misalnya yang simple, alhamdu, misalnya. Alhamdu biasa orang baca dengan apa? Ha yang tebal. Alhamdu. Ini salah. Ini sudah merubah huruf ke huruf yang lain. Sama misalnya ihdinas sirata. Sad. Banyak orang baca apa? Sirata. Antam nih. Sirata. Ya kan? Sirata. La ilaha illallah. Innalillah. Nah ini kesalahan-kesalahan. Di antaranya juga ibdalu harakatin bi harakah. Kasrah di dhamma di kasrah, ya, atau di fathah. Nah ini juga merupakan apa? Kesalahan. Seperti tadi an'amta menjadi an'amtu. Wa iskanul mutaharrik. Atau misalnya kita membaca sukun huruf yang berharokat. Ya, contohnya apa ini? Dicontohkan oleh beliau ini di syarah sautiyahnya, dia bilang Maliki yaumiddin. Banyak orang baca Malik yaumiddin. Dia sukun kafnya. Malik yaumiddin. Keliru. Kemudian kata beliau tahriku sakin. Kebalikannya. Kalau yang tadi mensukun yang berharokat, sekarang mengharokati yang sukun. Ini seperti yang berlalu tadi. Lam yalidu wa lam yuladu. Sama. Lahnul jali. Au isba' harakatin bihaitsu yatawallad minha harfu maddin. Atau mengenyangkan harokat dari sisi dia melahirkan harokat atau huruf mad yang baru. Ini akan datang contohnya bagaimana itu isba' al-harakat. Ya. Tapi ini seperti bacaan, ini biasa orang-orang yang baca tilawah itu yang terlalu lambat sampai akhirnya huruf yang tidak perlu dimat dia mat. Ya kan? Dia baca a'udhu, panjang sekali. Alhamdu, caranya. Nah ini biasa muncul dari orang-orang yang membaca Al-Quran yang seperti itu. Kemudian kata beliau hadfu ahrufil mad, kebalikannya. Kalau tadi ditambah huruf madnya, ini dihapus huruf madnya. Ya. Seperti idh qala, dia baca idh qala. Ini kan? Nah, ini. Kemudian takhfiful musyaddad. Huruf yang ditasdid tapi ditakhfif. Nah, ini seperti iyyaka. Iyyaka harusnya apa? Ditasdid. Tapi ada orang baca apa? Iyyaka. Ini keliru dan termasuk dari kekeliruan yang jali. Dan yang terakhir kebalikannya, tasydid al-mukhaffaf. Ya, mentasydid huruf yang ringan, yang tidak ditasydid. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang tentang Bani Israel diperintah untuk menyembelih sapi yang musallamatun la syiyata fiha. Banyak orang baca musallamatun la syiyata fiha, la syiyata. Padahal yang benarnya apa? La syiyata fiha. Seperti ini semua bentuk kesalahan yang jali. Dhabitnya intinya, ukuran atau takarannya, kapan kesalahan itu bisa diketahui oleh orang yang walaupun dia tidak belajar tajwid, dia bisa tahu ini kesalahan apa namanya? Jali, saking nampaknya itu. Berbeda nanti dengan khafi. Kalau khafi ini tidak sembarang.
Orang-orang sudah belajar tajwid baru dia tahu. Kenapa? Kita baca. Al-lahnul khafi. Adapun kalau lahan khafi yang samar, huwa khata'un yatra'u 'alal alfaz fayukhillu biqawaid at-tajwid duna an yukhilla bil ma'na aw bil i'rab. Lahan, kesalahan yang khafi, yang samar, dia adalah khata', kesalahan yatra'u 'alal alfaz, yang muncul pada suatu lafaz dalam membaca Al-Quran, fayukhillu biqawaid at-tajwid, yang dimana kesalahan ini itu menyelisihi, merusak dari kaidah tajwid, duna an yukhilla bil ma'na aw bil i'rab, tanpa mengubah makna dan tanpa mengubah apa? I'rabnya, susunan atau tatanan bahasa Arabnya. Seperti apa? Ka'idhari ma yajibu idghamuhu. Seperti mengidhar. Idhar ini bacaan nun sukun dan tanwin. Bacaan jelas. Ya, kapan nun sukun bertemu dari salah satu huruf idhar, maka nun harus dibaca jelas. Ya. Seperti misalnya man amana. Afwan, idgham di sini ya. Mengidhar bacaan yang idgham. Kita perlu tahu idgham dulu. Idgham itu bacaan yang dileburkan. Ketemunya nun sukun dari salah satu dari 6 huruf idgham. Apa huruf-huruf idgham? Yarmaluna. Ya. Bacaan ini kapan nun sukun ketemu dari salah satu dari yarmaluna ini, maka nun di sini wajib diidgham, dileburkan ke huruf setelahnya. Dihilangkan nunnya, kemudian langsung ditasdid, disatukan dengan huruf setelahnya. Contoh Coba kasih contoh. Iya. Min rabbihim misalnya. Atau yang beliau sebutkan di sini min wal. Min wal. Harusnya kita hilangkan nunnya, langsung diidgham, disatukan dengan huruf setelahnya. Wow. Jadi cara bacanya miwal. Miwal. Ini seharusnya. Tapi kalau kita baca idhar minwal, ini salah. Salah satu bentuk kesalahan membaca jelas bacaan yang harusnya diidgham, dileburkan. Au ikhfa'u. Iya. Atau membaca jelas bacaan yang harusnya diikhfakan. Ikhfa ini disamarkan. Beda tadi. Kalau tadi dileburkan, hilang nunnya sama sekali, masuk ke huruf setelahnya. Kalau ini nun sukun ketemu dengan huruf ikhfa, maka tidak dihilangkan tapi disamarkan bunyinya. Seperti kalau ketemu huruf kaf misalnya. Misalnya man kana yu'minu billah, man kana, nun ketemu dengan kaf. Ya, seharusnya dia di ikhfa, disamarkan nunnya. Man kana yu'minu billah, harusnya seperti itu. Tapi kalau orang dia baca dengan idhar man kana, salah. Ini salah satu bentuk kekeliruan. Wa tarqiqi ma yajibu tafkhimuhu, di antara bentuk kesalahan yang khafi, menipiskan bacaan yang harusnya ditebalkan. Ini banyak terjadi, seperti pada huruf ra. Ra itu kalau dia di fathah atau di dhamma, maka wajib ditebalkan. Kecuali kalau dia di kasrah dibaca tipis. Banyak orang dia tipiskan ra. Bismillahirrahman Ar-Rahman. Ini orang tua banyak kasihan. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Bukan anakmu ini Pak, Ar-Rahim. Ra kalau dia di fathah harus dibaca tebal. Ra, bukan ra. Ini kesalahan sebagian orang. Toib. Bahkan kata beliau dalam syarahnya ini, dia bilang kesalahan yang ini nih terkadang bisa menjadi kesalahan yang yang jali. Kalau dia sampai mengubah huruf, dan ini banyak terjadi antara sin dan sad.
Seperti yang kita contohkan tadi. Sirata, dia baca apa? Sirata. Sama dengan to. Biasa orang baca apa? Sirata, bukan to. Harusnya sirata. Dibaca sirata. Nah, kalau sudah seperti ini, dia naik derajatnya. Yang tadinya lahannya khafi menjadi apa? Jali. Intinya tadi, kapan dia kesalahan yang bisa ditahu oleh orang yang walaupun tidak belajar ilmu tajwid, berarti kesalahannya apa? Jali. Itu dobitnya. Intinya itu. Kemudian kata beliau, wa qasri ma yajibu madduhu, dan memendekkan bacaan yang harusnya panjang, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau di ta'liq, kita penting baca ta'liqnya karena kita sudah ambil syarah. Nah, ini enaknya kalau kita baca syarah, kalian tinggal diterjemahkan saja, dibacakan. Kata beliau, nuqil al-ittifaqu ala hurmatil lahnil jali wa ikhtalafu fil khafi. Kata beliau hafizahullah, telah dinukil kesepakatan akan haramnya lahnul jali, kesalahan yang nampak. Tidak boleh orang baca Al-Quran kemudian dia tahu dirinya salah dengan kesalahan yang jali, kemudian dia terus membaca di atas itu. Haram hukumnya. Hanya saja waqtalafu fil khafi, mereka berselisih pada lahan yang khafi, apakah dia haram mutlak atau ada keadaan tertentu. Kata beliau, faqila, ada yang mengatakan bahwa innahu yu'fa anhu liman lam yastati' al-ihtiraza minhu. Ada yang mengatakan kalau dia lahannya lahanul khafi, yang tidak nampak, yang samar, maka yu'fa anhu, dimaafkan darinya. Tapi tidak atas semua orang. Liman lam yastati' al-ihtiraza minhu. Yang dimaafkan hanya orang-orang yang memang sudah tidak mampu untuk apa? Ihtiraz, menjauh. Ya, menjauh dari kesalahan itu. Maksudnya apa? Dia sudah berusaha tapi tidak bisa memang. Karena lidahnya lidah Bulukumba, lidah Makassar kasihan, atau misalnya lidah-lidah orang Sulawesi, tidak bisa. Tidak bisa. Ini kan? Coba itu orang Jawa. Orang Jawa itu susah bilang jim. Jim itu kita harus jelas, ja, tidak boleh ada desisnya. Orang Jawa apa? Ja, ja, tidak bisa. Selesai kasihan. Nih orang Makassar disuruh bilang so, dia bilang sa, tidak bisa. Ro, ra, tidak bisa. Kalau ada orang tua kita ajar berkali-kali, tidak mau, tidak bisa, sudah nih, biarkan kasihan. Daripada tidak mengaji, ya tak? Nah, daripada tidak mengaji, karena memang susah. Orang Arab itu biar tidak belajar Al-Quran, sudah bahasanya. Ya walaupun memang pasti ada kesalahannya, tapi beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia biar belajar, tetap biasa ada orang yang tidak mampu. Ini kan? Nah, maka kata beliau, nah ini diambil dari Tajwid Al-Muyassar. Ini yang selanjutnya, ini pembahasan yang panjang dan saya rasa tidak perlu. Ya, jadi kesimpulannya kalau dia lahnul jali, maka sepakat para ulama akan keharumannya. Tapi kalau dia lahnul khafi, maka berselisih. Ada yang mengatakan dimaafkan, tapi bagi seseorang yang sudah berusaha dan dia tidak mampu untuk terlepas dari kesalahan itu. Baik. Kemudian terakhir kata beliau, wasummiya khafiyya. Kenapa dinamakan lahan kekeliruan dan kesalahan ini khafi? Li'annahu la yudrikuhu illa al-qurra. Karena kesalahan yang seperti ini tidak mampu diketahui kecuali oleh para qurra. Qurra ini ahli qiraat, ulama tajwid. Ya. Jadi kalau orang yang tidak belajar tajwid, dia tidak bisa tahu. Hatta talibul ilm. Kalau antum cuma belajar nahwu, sharaf, fikih, akidah, tidak pernah belajar tajwid, mungkin antum tidak akan tahu ini. Seperti ra harus ditebalkan kapan? Ini seperti misalnya lafzul jalal Allah harus ditebalkan kapan? Seperti hukum-hukum yang berlalu dari lahan khafi. Mungkin kalau kita tidak belajar tajwid, kita tidak akan tahu. Ya, makanya kenapa dia dikatakan khafi, samar, maksudnya apa? Li ba'dhin nas. Samar bagi sebahagian manusia yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Ya, dia hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Iqra yang terakhir.
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بد أن يكون التلاوة في مقام التلاوة والمشافهة خالية من كلا اللحنين قال الإمام السمنودي رحمه الله في تحفة السمنودي kurang. في تحفة السمنودية اللهن قسمان جلي وخفي كل حرام مع خلاف في الخفي أما الجلي فهو مبني غيرا ثم الخفي ما على الوصف طرا وواجب شرعا تجنب الجلي وواجب صناعة ترك الخفي. Kemudian kata beliau wala budda, ini faidah saja. Wala budda an takuna tilawatu fi maqami talaqqi wal musyafahati khaliyatan min kilal lahnain. Kata beliau tilawah pada maqam atau pada situasi talaqi, orang mengambil sanad. Musyafahah, ambil sanad dari guru, sanad qiraah. Dalam maqam atau dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, tilawah kata beliau labud an takuna khaliyatan min kilal lahnain. Tidak boleh tidak, wajib untuk terhindar dari dua lahan yang telah berlalu. Nah, kalau orang itu ambil qiraah, beda kalau dengan orang belajar tahsin seperti ini. Kalau belajar tahsin seperti ini itu, ya walaupun kita keliru dimaafkan. Tapi kalau antum ambil qiraah itu enggak boleh. Masalahnya ilmu qiraah itu atau ilmu Quran, bacaan Quran ini periwayatan dari Nabi kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada para ulama, mutaakhirin, mutaawwalin, sampai kepada kita hari ini. Itu diriwayatkan, maka harus sama bentuknya, enggak boleh berbeda. Iya. Dan memang para ulama dalam keadaan ini mutasyaddid, keras sekali. Keras. Sampai kami langsung melihatnya di Yaman dulu, teman-teman yang ambil qiraah itu. Ada teman yang sudah ada qiraahnya, ada qiraah hafsnya. Sudah ada hafs dengan warsh dia punya. Hafs dari dua periwayatan. An Asim dari Asim tapi dari dua periwayatan. Ada Syu'bah dan Thayyib Nasir. Teman ini dia mau memperkuat qiraah hafsnya. Dia ambil sama syekh yang lain. Sudah ada qiraahnya ini. Tapi begitu dia pindah ke syekh yang lain, yang syekh ini memang dikenal kerasnya bagaimana. Bayangkan dia baca Al-Fatihah itu selama 3 bulan. Sudah ada qiraahnya itu. Tapi dia ulang, dia baca 3 bulan. Beda metodenya, tapi syahidnya begitu kerasnya para ulama, khususnya ulama para qurra itu dalam meriwayatkan bacaan Al-Quran. Karena ini periwayatan. Kapan antum kapan antum bergampangan di satu generasi berikutnya itu akan hilang keaslian dari Al-Quran itu. Makanya kata beliau, kalau untuk khusus maqam yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, antum bertalaki, ambil sanad dari gurunya antum, tidak boleh antum salah. Tidak boleh antum lahan. Jali atau khafi, tidak boleh. Karena itu tadi, Quran ini sunnatun muttaba'ah. Dia sunnah yang muttaba'ah, diwariskan. Orang sebelumnya atau orang yang sekarang mengambil dari orang sebelumnya, dan begitu sampai ke Nabi SAW. Maka harus dijaga keasliannya. Ya. Kata beliau, qala al-Imam as-Samannudi rahimahullah, al-mutawaffa sanata 29 wa 400 ba'da alfin min al-hijrah. Berkata Imam As-Samannudi rahimahullah, yang wafat pada tahun 1429 Hijriyah, fi Tuhfatis Samannudiyah, dalam kitab beliau Tuhfat As-Samannudiyah. Kata beliau, al-lahnu qismani jaliyun wa khafi. Lahan, kekeliruan dalam membaca Al-Quran itu ada 2, jaliyun wa khafi. Ada yang jali, nampak, jelas, diketahui oleh setiap orang.
Walaupun orang yang tidak belajar ilmu tajwid, dia akan tahu. Dan ada yang khafi, ada yang samar. Samar bagi sebahagian manusia yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Karena yang hanya mengetahuinya hanya orang yang mempelajari ilmu tajwid. Dari dua kesalahan ini, kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Setiap dari keduanya haram. Tidak diperbolehkan seseorang membaca dengan kesalahan dari kedua jenisnya. Ma' khilafin fil khafi. Bersamaan dengan adanya khilaf tentang keharaman pada lahnul khafi. Ammal jaliyyu fahuwa mabnan ghayyara. Adapun jali, beliau mulai menjelaskan lahan kesalahan yang jali, fahuwa mabnan ghayyara. Dia berupa kesalahan yang merubah mabnan. Mabnan ini bangunannya. Ya, termasuk di dalamnya apa? I'rab dan maknanya. Nah, ini kalau dia lahan jali. Tsummal khafiyyu ma'alal wasfi tara. Adapun kesalahan yang jali, dia adalah kesalahan alal wasfi tara. Asalnya ini tsummal khafiyyu ma tara alal wasfi. Dia adalah kesalahan yang muncul pada sifat. Nah, sifat maksudnya apa? Tata cara bacanya, kaidah-kaidah tajwidnya. Wa wajibun syar'an tajannubu al-jali. Dan yang wajib secara syara'. Maksudnya apa? Yang wajib dan disepakati akan kewajibannya tajannubul jali, untuk menghindari lahan yang jali. Wa wajibun sina'atan tarkul khafi. Dan yang wajib secara sina'ah. Maksudnya sina'ah apa? Istilahi. Maksudnya yang wajib tapi yang masih diperselisihkan akan kewajibannya tarkul khafi, meninggalkan lahan yang khafi. Paham gini? Ini kesimpulan dari apa yang berlalu. Beliau jelaskan dari awal ada berapa lahan, kemudian beliau jelaskan bentuknya, kemudian terakhir beliau bawakan hukumnya. Kesimpulannya, lahan ini pelajaran yang wajib kita ketahui, terkhususnya orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid, apalagi secara mendalam. Karena sebenarnya ini adalah bab yang paling penting, bahkan bab yang menjadi dasar kita kenapa kita harus belajar ilmu tajwid. Nah, ini kalau kita mau tahu kenapa sih harus kita belajar ilmu tajwid, nah, ini supaya kita terhindar dari apa? Lahan. Ini salah satu sebabnya kenapa harus kita belajar ilmu tajwid, supaya kita terhindar dari lahan, yang dimana kesalahan atau lahan ini haram. Dan sesuatu yang haram kalau kita lakukan berdosa. Masa kita membaca Al-Quran dengan harapan Al-Quran ini yang bisa membawa kita ke surga? Akhirnya karena baca Al-Quran kita masuk neraka. Kenapa? Ya karena kita salah dalam membacanya. Bayangkan kalau kita salah dengan lahnul jali tiap hari. Berapa makna Al-Quran yang kita rubah? Ini kan? Berapa makna Al-Quran yang kita rubah? Ini dosa. Ya, berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.